Pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi nih di kegiatan webinar siang hari ini. Perkenalkan, saya Indah Purwatul Aini dari Badan Informasi Geospasial, Pranata Komputer Ahli Muda, yang akan membersamai Bapak Ibu sekalian dalam acara webinar kita pada siang hari ini. Telah hadir juga di tengah-tengah kita ya, teman-teman kita semua dari Prakom, mungkin juga ada yang di luar Prakom. Salam kenal semuanya, salam sehat ya, jaga kesehatan karena sepertinya di Jabodetabek sedang peralihan musim dan mungkin ada beberapa kabut yang beberapa mengindikasikan kualitas udaranya kurang sehat itu ya. Jadi mungkin yang sedang sakit semoga lekas sembuh, yang sedang sehat jaga kesehatannya gitu ya. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim agar acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillah. Dan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi inti, kita ada pembukaan terlebih dahulu dari panitia Prakom ID kepada Mbak Alfa. Kami persilakan untuk membuka acara webinar pada siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Indah. Suara saya apa terdengar dengan baik, Mbak? Ya, terdengar. Alhamdulillah, jelas. Oke, baik. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Cahyono dari Kemenpan RB, juga teman-teman Prakom, baik yang sedang mengikuti diklat maupun yang hadir di webinar ini seluruhnya ya. Pertama-tama melanjutkan Mbak Indah tadi, iya nih Jakarta lagi tidak baik-baik saja kayaknya ya. Cuacanya sedang sedikit ekstrim gitu. Jadi dijaga kesehatannya karena biasanya justru semester 2 nih teman-teman baru mulai ngegas gitu ya untuk pekerjaan-pekerjaan. Jadi kita sedang memasuki tahap sibuk-sibuknya gitu. Jadi mudah-mudahan jiwanya tetap sehat, raganya tetap sehat supaya kita bisa berkontribusi secara maksimal. Tema webinar hari ini adalah transformasi digital pemerintah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Sekali lagi, saya ingatkan, ini kayak rangkaian yang panjang ya di tahun ini ada beberapa seri webinar dan kami di sini Prakom ID bekerja sama dengan Pusdiklat BPS berusaha untuk menghadirkan narasumber-narasumbernya itu dari berbagai dimensi supaya di akhir nanti teman-teman itu sudah semakin mengetahui setiap sisi gitu ya gimana sebenarnya arahannya untuk pemerintahan digital ini. Hari ini Pak Cahyono nih. Jadi kemarin kayak persiapannya ya, transformasi digital ada Pak Romi, lalu capacity building KSN-nya juga ada Pak Boni, terus juga untuk tren itu juga kemarin kita ada Pak Ono gitu. Jadi kayak banyak banget yang udah teman-teman dapat itu juga ada security ya kemarin BSSN-nya saya lupa dari siapa ya gitu. Jadi kayak semuanya itu udah dapat sebenarnya gitu. Nah, kenapa sebenarnya kami berusaha untuk menghadirkan narasumber-narasumber pilihan bagi teman-teman Prakom? Karena bagi kita transformasi digital itu bukan lagi pilihan. Ini udah menjadi kebutuhan yang primer. Mungkin orang-orang melihatnya itu bagian dari efisiensi birokrasi, tapi sebenarnya bukan. Itu adalah bagian dari upaya pemerintah sebenarnya untuk memenuhi keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan masa depan bangsa. Kita tidak bisa lagi menghindar dari transformasi digital. Kayak kita tahu tantangan kita gitu bahwa kita harus menyiapkan insan-insan baik itu di pemerintahan secara khusus maupun masyarakat Indonesia secara umumnya untuk menghadapi satu masa di mana semuanya itu sudah serba digital. Tetapi kita juga tahu walaupun Pranata Komputer
jabatan fungsional peralatan komputer ini secara fungsi adalah ASN yang memang memiliki tugas untuk mengawal komputerisasi di Indonesia, tetapi kita juga tahu bahwa masih ada ketimpangan digital, bahwa knowledge kita ini belum sama nih gitu. Ada prakom yang mungkin masih berkutat di tatanan operasional dan ada juga prakom yang sudah bergerak ke arah arsitektur, itu sudah bergerak ke dalam tata kelola juga gitu. Selain itu, kalau di kitanya sendiri belum matang, gimana kita bisa menghadapi tantangan yang ada di luar sana gitu. Sedangkan masyarakat dalam halnya ini publik untuk mau menggunakan layanan-layanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu harus tercipta trust-nya terlebih dahulu gitu. Ini yang membuat sebetulnya kemarin salah satu yang kita hadirkan itu juga adalah bagaimana keamanan di dunia digital ini. Selain itu, di dalam kita sudah melewati beberapa era ya, kita sudah melewati era pembangunan, melewati era big data gitu. Terus sekarang juga ada lagi boomingnya artificial intelligence gitu. Sebenarnya apa sih apa yang harus disiapkan oleh kita sebagai penata komputer? Di tangan kita sebetulnya ada layanan-layanan digital yang disiapkan oleh pemerintah gitu untuk berfungsi sebagai layanan publik. Untuk sistem seharusnya kita sudah tidak berbicara itu lagi. Sudah beberapa tahun ya teman-teman itu juga terlibat di dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bukan berarti itu tidak penting, tetapi harusnya udah hatam dong gitu karena ini sudah beberapa tahun kita menghadapi standar-standar di dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sekarang kita ningkat lagi gitu, bukan hanya di sistemnya aja, tapi belajar tata kelolanya juga gitu. Bagaimana menyiapkan pemerintahan yang digital. Nah, namanya layanan, ketika kita menyiapkan layanan publik, ini ada satu pilar yang harus kita pegang teguh, yaitu inklusivitas dan keberlanjutan. Suatu layanan publik itu sifatnya harus inklusif, semua dilibatkan, tidak meninggalkan siapapun, no one left behind kalau di prinsip SDGs-nya, dan juga sustainable atau berkelanjutan, di mana layanan itu bisa bertahan dalam jangka panjang dan bukannya menimbulkan masalah baru. Karena biasanya transisi ke digital yang tidak dipersiapkan secara matang itu bukannya menjadi solusi, tetapi malah menjadi masalah baru. Nah, ini sebetulnya karena kurangnya mitigasi di dalam menyiapkan layanan itu, gitu. Jadi, sebetulnya kalau kita ikutin, pemerintah itu nyiapin step-stepnya ini sudah panjang ya gitu. Mulai dari menstandarkan sistem pemerintahnya dulu dengan adanya arsitektur SPBE nasional. Setelah ada arsitekturnya, kemudian implementasinya ini dipantau melalui kalau dulu itu ada indeks SPBE, nanti itu ada indeks pemerintahan digital. Tapi di sini sebetulnya yang mau disasar adalah perbaikan berkelanjutan dari layanan-layanan pemerintahan digital ini. Ada juga Perpres nomor 132 tentang arsitektur SPBE, serta penguatan SDM-nya pun jalurnya sebenarnya sudah ada ya, itu dari Digital Talent Scholarship, GovTech Academy gitu. Ini kemarin banyak juga diulas oleh Pak Boni melalui sesi yang ada ketika Pak Boni menjadi narasumbernya. PR kita tapi masih banyak. Karena transformasi digital sebetulnya bukan hanya masalah teknologinya saja, tetapi bagaimana kemudian budaya kerjanya juga berubah gitu, serta tata kelolanya juga berubah. Jadi rangkaian-rangkaian webinar ini tentunya dari kami menyiapkan teman-teman untuk menjadi peranata komputer yang mempunyai visi ke depannya itu. Visinya itu seperti apa? Bisa menjadi leader di era digitalisasi instansi pemerintah ini gitu. Jadi bisa menjadi penggerak dari inovasinya, bukan cuma pelaksananya saja. Bisa juga menjadi motor di dalam membina kemitraan lintas sektor, jadi berkolaborasi dengan stakeholder-stakeholder terkait, serta untuk menjaga semangat inklusivitas tadi, kita menggunakan pendekatannya itu berbasis evidence dan empati gitu. Jadi semua layanan digital itu harus lahir dari apakah ini memang dibutuhkan gitu. Apakah ini bisa mempercepat proses bisnis, apakah ini bisa menyederhanakan proses gitu. Karena salah satu kunci layanan publik itu berkelanjutan ya tadi gitu, jelas gitu ya, jelas bisa menangani proses bisnis yang mana gitu.
Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, teriring pesan. Tentunya Pak Cahyono akan menyampaikan lebih banyak terkait tema webinar kita hari ini, tetapi mungkin ajakan dari saya kepada teman-teman perata komputer semua, mari kita sama-sama bangun birokrasi digital yang efisien, menjadi bagian dari solusi, adil, dan manusiawi. Ini menjaga prinsip inklusivitas tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewaktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Indri. Silakan Mbak Indri. Terima kasih. Mbak Indah, maaf ya Mbak Indah. Terima kasih Mbak Alfa selaku Ketua Prakom ID gitu ya, atas pembukaannya dan sekaligus insight-nya. Jadi sesuai dengan tema kita transformasi digital pemerintah gitu ya, Prakom Pranata Komputer Indonesia itu seharusnya menjadi garda terdepan gitu ya untuk mengawal transformasi digital pemerintah di instansi masing-masing. Terima kasih Mbak Alfa. Selanjutnya, selamat datang kepada Bapak Cahyono. Sebelum kita mulai dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Cahyono, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Cahyono Tribirowo saat ini sebagai staf ahli Menteri Pan-RB bidang administrasi negara, sekaligus PLT Deputi bidang transformasi digital pemerintah. Bapak Cahyono saat ini bekerja di instansi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Beliau menempuh pendidikan SMA di SMA Negeri 34 Jakarta Selatan, dilanjutkan dengan S1 di Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Elektro Universitas Trisakti, dan pendidikan S2-nya di Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia. Menariknya, gitu ya, Pak Cahyono menjabat sebagai fungsional Pranata Komputer gitu ya, di tahun 2003 sampai 2007 sebelum akhirnya menduduki jabatan yang sekarang yaitu sebagai staf ahli menteri dan TLT Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah. Adapun bentuk penugasan dan inovasi yang telah beliau hadirkan gitu ya di tengah-tengah kita gitu antara lain menyusun desain dan pelaksanaan konsolidasi data center di lingkungan Kementerian Keuangan, menyusun desain dan pelaksanaan jaringan internet yang berbeda dari skema pertemuan sebelumnya spesifik pada lokasi Nusa Dua Bali, dan yang terakhir adalah menyusun desain dan strategi implementasi arsitektur SPBE pada penyediaan layanan digital terpadu oleh pemerintah Indonesia. Demikian CV dari Bapak Cahyono secara singkat. Uh, Boleh di spotlight terlebih dahulu Bapak Cahyono. Oke. Selamat datang Bapak, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Agar kita nanti diskusinya lebih panjang gitu Pak, kami langsung saja persilahkan untuk Pak Cahyono memaparkan materi terkait transformasi digital pemerintah. Pada Pak Cahyono kami persilahkan. Ya, makasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Suara saya sudah terdengar jelas, Bu Indah? Sudah Pak, sudah terdengar jelas. Ya, saya akan share materi presentasi. Oke, sudah terlihat ya paparannya ya? Sudah terlihat Pak. Ya, makasih. Nah, tadi mungkin sebelum apa saya jelaskan mengenai apa strategi ya transformasi digital pemerintah sebagai bagian dari pengaruh utamaan pembangunan nasional. Tadi sudah disampaikan, mungkin saya ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Bu Al-Fatihah ya di awal ya. Yang pertama bahwa kalau kita ada istilah digital bukan berarti itu hanya terkait dengan aplikasi dan teknologi. Dan tadi sudah juga disampaikan bahwa ini ada series ya, apa webinar dan sebelumnya ada juga mengundang dari para ahli-ahli yang lainnya. Ada juga yang terkait dengan pemerintah digital. Nah,
saya ingin meng-highlight bahwa Prakom atau jabatan fungsional nanti yang terkait dengan pengelolaan layanan digital ini jangan hanya dilihat dari aspek tadi pemanfaatan teknologi digital semata, tapi seharusnya sudah mulai dilihat bagaimana cara kita berubah nih untuk melakukan pekerjaan, untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah. Karena tidak ada artinya kita memanfaatkan teknologi digital, tapi ternyata proses tersebut hanya berupa dari manual ke digital. Atau ternyata sudah kita siapkan sistemnya, tetapi proses perubahannya, manajemen perubahannya tidak menjadi hal yang diperhatikan. Sehingga pada saat kita akan melakukan kegiatan tersebut, kita tidak bisa mengeksplor, tidak bisa memastikan dalam penerapan di pemerintah. Oke. Bu Indah, ada yang coret di layar? Nggak, nggak bisa di... Ya, hapus ya. Jadi teman-teman mohon Ya, oke. Nah, saya coba mulai dari slide ini ya. Tadi, misalkan kalau di depan itu sudah disampaikan bahwa transformasi digital ini sudah menjadi keharusan. Saya ingin sampaikan bahwa nanti atau sekarang ini sudah kita eh, rasakan transformasi digital itu sudah menjadi kayak semacam bagaimana suatu negara itu menjadi eksis. Jadi eksistensi suatu negara ini bisa dilihat dari cara berpikir negara tersebut melihat terhadap digital. Saya ambil contoh gambar ini yang ada di sebelah kiri. Gitu kan. Bagaimanapun kebijakan di Amerika Serikat terkait dengan pelaksanaan tarif ke semua negara termasuk Cina. Tapi ternyata ada pengecualian di sana. Smartphone dan komputer are now exempt for Trump's tarif. Nah, berarti ternyata hegemoni terhadap penguasaan digital itu sudah tidak lagi ada di Amerika atau negara Eropa, tapi itu sudah berubah. Dan Cina melakukan strategi negaranya untuk bisa menerapkan industri 5.0. Nah, industri 5.0 ini akan banyak kaitannya dengan pemanfaatan teknologi digital, tapi sudah tidak lagi terhadap aspek teknologi dan aplikasi semata. Tapi bagaimana penerapan tersebut sudah bisa memberikan pengutamaan terhadap cara kerja kita, manusia itu berinteraksi, dan ini kalau saya ambil salah satu kalimatnya yang dilakukan oleh negara Cina, maka China is not just building product, it's building a new world order. Nah, itu mereka bisa lakukan karena mereka sudah mulai menerapkan industri 5.0. Nah, saya meng-highlight ya, apa yang sedang kejadian di berbagai macam negara di dunia dan juga perubahannya. Dan kalau itu berubah, maka untuk bisa melakukan penerapan tersebut, perubahan tersebut, saya ambil contoh kuadran yang ada di kanan. Kuadran yang di atas, sisi atas, itulah terkait dengan internal organisasi pemerintah, internal pemerintah. Sedangkan kuadran yang di bawah itu terkait dengan bagaimana pemerintah atau bagaimana pendekatan kepada masyarakat. Nah, kalau itu kita akan lakukan untuk menuju yang warna merah, reinvent, maka seharusnya internal pemerintah harus bisa mengoptimasikan dan mengoptimasikan tadi itu juga harus dengan kerangka strategi transformasi digital. Auto improve-nya dengan menggunakan pemanfaatan teknologi. Begitu juga yang ada di bawah. Saat kita akan mau melakukan memberikan kemudahan layanan pada masyarakat, kerangka kerjanya juga bukan kerangka kerja lagi manual ke digital, enggak. Tapi ada perubahan budaya dengan mindset, kapabilitas, kompetensi digital, dan juga budaya digital. Barulah kita akan menuju ke yang warna merah. Nah, ini yang sedang terjadi di dunia dan itu sudah dilakukan oleh berbagai macam negara maju di dunia untuk bisa eksis di eh, perubahan dunia sekarang. Nah, saya memberikan contoh di sini bahwa perubahan dunia itu mulai dari yang garis yang merah itu ada Society 5.0, maka ke depannya eh, perubahan budaya di masyarakat akan kembali lagi akan mengutamakan terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Di warna biru, industri akan menuju industri 5.0.
teknologi digital sudah digabungkan dengan sistem kognitif manusia. Dan berarti yang warna hijau, kita juga akan menuju ke arah sana. Governance 5.0 di mana pemerintah bukan lagi mengatur segalanya, tapi pemerintah akan bersama-sama dengan masyarakat akan mengelola negara ini. Jadi Society 5.0, Industri 5.0, hingga Governance 5.0 akan menjadikan manusia sebagai faktor tertinggi dalam pencapaian tujuan human base. Nah, ini ada kata kunci human base, human center yang nantinya akan menjadi referensi kita bersama untuk pembangunan nasional. Nah, dari kerangka tersebut yang tadi sudah saya sampaikan di awal, maka negara-negara maju di dunia juga memiliki strategi yang sama. Ini saya ambil contoh sebagai statistik dari negara-negara di OECD. Maka dua blok atau dua garis yang ada di sebelah kiri yang diambil adalah strategi melalui penyediaan layanan publiknya dan melakukan digitalisasi, transformasi digital. Jadi semua akan melakukan hal yang sama. Dan inilah yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa mencapai eksis tadi. Eksisnya di berbagai negara di dunia. Dan itu sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Ini saya ambil mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat respon terhadap tarif oleh Amerika. Jadi pelaksanaannya adalah melalui reformasi struktural, perubahan mendalam dan fundamental pada struktur ekonomi, sosial, tata kelola hingga politik suatu negara untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi strateginya adalah penyediaan pelayanan publik yang baik dan memanfaatkan transformasi digital. Berarti kerangka kerja Indonesia untuk menjadi mentransformasikan Indonesia, baik itu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang 59 RPJPN, maka itu harus dilakukan secara holistik, yang sudah saya sampaikan di awal. Kita akan lakukan dengan strategi reformasi birokrasi, dan untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan kebijakan pemerintah digital. Dan pelaksanaan yang seinstansi masing-masing, tapi sudah menjadi holistik terintegrasi, baik itu di instansi pusat sampai dengan pemerintah daerah juga hingga pemerintah desa. Nah, kami harap akan sebagai jabatan penata komputer, pola berpikirnya sudah menjadi seperti ini. Bukan lagi kita hanya melihat target terhadap penilaian kinerja kita hanya ke arah ke aplikasi teknologi enggak. Tapi bagaimana kompetensi digital kita bisa direlasikan dengan target pembangunan nasional yang di awal tadi. Setelah kita sudah memahami terhadap arah perkembangan dari dunia dan strategi di berbagai negara, maka saya coba sampaikan inilah yang tadi saya sebutkan di awal, transformasi Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 59 2024, yakni RPJPN 2025-2045. Dan tahun ini, tahun 2025 adalah tahun pertama RPJPN untuk kita bisa memastikan mencapai Indonesia. Kalau ini adalah Indonesia Emas 2045, maka adalah transformasi sosial dengan kesehatan untuk semua, pendidikan yang berkualitas yang merata, dan adaptif. Jadi Jafung, perangkat komputer, pengelola digital seharusnya akan bisa mendukung terhadap transformasi sosial. Transformasi sosial itu bisa dilakukan, bisa menjadi terwujud karena sudah ada transformasi ekonomi. Ekonomi Indonesia yang kuat dan strateginya juga memanfaatkan transformasi digital. Ekonomi digital di sana. Kedua, eh, lapis yang ada di atas, ini pondasinya adalah transformasi tata kelola yang saya highlight, yang warna kuning. Maka yang bawah akan ada kotak pondasi transformasi digital pemerintah. Ini kalau saya highlight ada transformasi layanan pemerintah berbasis digital dan juga perlu adanya percepatan pembentukan regulasi yang adaptif sebagai bagian dari percepatan kesiapan digital dan relasi. Kalau ini terkait dengan governance 5.0, maka sudah ada juga strategi pembangunan nasional jangka panjang, relasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Nah, ini rekan-rekan semuanya. Jadi kalau nanti dengan pemahaman seperti ini, maka
apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan Prakom, ini seharusnya tidak terlepas dari bagaimana transformasi tata kelola pemerintah Indonesia, transformasi pemerintah Indonesia untuk menunjang transformasi ekonomi dan juga transformasi sosial. Dan apa yang tadi sudah disampaikan di awal oleh pengantar tadi bahwa tahun 2003 kita sudah punya kebijakan e-government melalui Inpres 3 2003. Tapi itu kemudian diperkuat kembali dengan pelaksanaan Perpres 95 2018 yang sudah mulai mengutamakan terhadap keterpaduan layanan di tingkat nasional. Pendekatannya sudah bukan lagi sektoral ke masing-masing instansi, tapi whole of government approach. Yang tahun 2022 tadi yang sudah saya disampaikan di awal, apabila masing-masing instansi sudah punya sistem-sistemnya, maka seharusnya sistem-sistem itu tadi bisa menjadi terpadu, dan terpadu tersebut kerangkanya sudah ada, panduannya ada melalui Perpres 132 2022 mengenai arsitektur SPB nasional. Dan momen inilah yang kami sampaikan dari awal tahun 2025 tahap awal RPJPN. Maka kita punya momentum yang baik untuk bisa melakukan lompatan kembali. Ini dengan eh, perubahan paradigma yang semula e-government menjadi digital government, yang semula kita kan banyak nih terkait dengan penyiapan aplikasi, sistem, dan juga compliance. Seharusnya nanti yang dilihat bukan lagi ke arah sana, tapi value yang dicapai dari sistem tersebut terhadap dampak pembangunan nasional. Nah, dan ini kalau itu kita bagian dari transformasi digital nasional, maka salah satu pilarnya adalah pemerintah digital. Dan pilar ini ada 4 dimensi layanan yang saya sampaikan bahwa tidak boleh lagi masing-masing pilar itu berdiri sendiri-sendiri. Ya. Ini harusnya bisa diikat dengan proses digital integrasi menjadi layanan pemerintah yang terintegrasi ke depannya. Layanan digital pemerintah yang terpadu. Nah, apa yang akan kita mau capai? Kita tidak lagi berada di dalam sebelah yang kiri ini, kondisi saat ini. Kalau ini kita memiliki berbagai macam sistem di masing-masing instansi, maka ke depannya maka akan menjadi layanan terintegrasi. Bukan berarti nanti di tahap awal semua akan berubah menjadi satu, enggak. Tapi semua seharusnya akan mulai terintegrasi, dan kalau itu diperlukan untuk mendekatkan masyarakat, maka layanan-layanan bukan lagi layanan-layanan yang sifatnya bentuk fisik yang besar, tapi bisa jadi menjadi mendekat ke masyarakat. Warung, kios, mini, mall pelayanan publik menjadi layanan publik terpadu yang mendekat ke masyarakat. Pendekatannya bukan lagi pendekatan instansional, tapi pendekatan yang berorientasi kepada kemudahan masyarakat, kemudahan pengguna. Layanan yang sederhana, cepat, mudah, transparan, dan bisa diakses kapan saja. Seharusnya petugas pemerintah akan datang ke masyarakat dengan membawa sistem yang terintegrasi, bukannya masing-masing sistem memiliki akses tersendiri. Itulah yang kemudian kita sudah tidak ada lagi nih. Kalau ada perlukan perubahan regulasi yang adaptif, maka seharusnya regulasi SOP yang mau minta untuk mengirimkan data, menyampaikan dokumen secara, kalau itu ada dokumen fisik kemudian di-scan, di-upload, seharusnya sudah tidak lagi. Digital ID, Indonesia Digital menjadi bagian yang eh, mandatori untuk bisa diakses, untuk bisa mengakses layanan pemerintah. Dan kita akan menerapkan once only principle, satu kali isi data untuk berbagai layanan. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, bagaimana nanti dukungan dari jabatan fungsional Prakom, bagaimana dukungan dari kompetensi Bapak Ibu semua untuk bisa melihat ini sebagai target yang akan kita kerjakan sebagai kinerja per masing-masing individu. Dan tadi sudah saya sampaikan juga arah pembangunan nasional jangka panjang, dan kita sudah ada uh, Perpres 12 2025 mengenai arah pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2025-2029 yang ini disampaikan oleh Pak Presiden misalkan dalam pidato kenegaraan di 20 Oktober yang lalu. Maka dengan digitalisasi insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Maka aspek keterbukaan, akuntabilitas ini akan mendorong eh, menekan terjadinya pidana korupsi. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Berarti dengan adanya transformasi digital,
pemanfaatan data lintas sektor menjadi hal yang utama. Dan targetnya apa? 2025, 2029 ada 5 use case yang menjadi target di pemerintah digital untuk 5 tahun yang akan datang. Yang pertama terkait dengan pengentasan kemiskinan, ini bahkan banyak relasi dengan penerapan data tunggal sosial ekonomi terpadu ya. Dan nanti bisa dimanfaatkan oleh semua instansi sebagai referensi data dan nanti akan menjadi bagaimana upaya intervensi kita untuk bisa melakukan penurunan angka kemiskinan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemudahan layanan berusaha. Ini banyak aplikasi sistem yang sudah dibangun di masing-masing instansi, tapi ini ke depannya harusnya akan menjadi kemudahan proses bisnis, kepastian terhadap layanan kepada dunia usaha. Kemudian yang ketiga adalah layanan administrasi pemerintahan. Ini baik yang sekarang sudah ada di daerah, sistem informasi pemerintahan daerah SPD, ada terkait dengan perencanaan penganggaran di instansi pusat, Sakti, Krisna, Imonef, dan lainnya. Dan ini seharusnya menjadi kesatuan layanan yang terintegrasi, bagian dari layanan administrasi pemerintah. Kemudian yang keempat, ini terkait dengan use case penerimaan negara. Dan yang kelima, ini layanan siklus hidup. Bukan lagi perspektif per masing-masing instansi, tapi seharusnya perspektif kebutuhan masyarakat mendapatkan layanan pemerintah. Dan di bawah ini ada digital public infrastructure dan harapannya kelima use case ini bisa dilakukan kalau kita sudah menerapkan ya, infrastruktur publik digital ya. Dipakai sistem ini oleh seluruh use case yang ada di atas. Identitas digital itu digunakan oleh seluruh akses ke dalam aplikasi pemerintah, layanan pemerintah, sudah nggak lagi masing-masing punya layanan identitas yang sendiri, berbagi pakai data, tidak perlu lagi dengan kebijakan satu data Indonesia memiliki MOU, BKS per masing-masing instansi, seharusnya sudah menjadi berbagi pakai data, dan harapannya kalau Bapak Ibu semua di instansi pemerintah, setidaknya di internal instansi pemerintah sudah mulai mendorong berbagi pakai data, tidak lagi MOU per masing-masing di dalam instansi, tapi sudah menggunakan sistem yang terpadu untuk berbagi pakai data. Dan ini banyak kaitannya dengan mendukung inklusi keuangan digital, efisiensi, tadi ketepatan sasaran untuk bantuan sosial, maka digital payment akan menjadi komponen yang kita utamakan untuk memastikan bahwa berbagai macam interaksi pemerintah kepada masyarakat transaksi secara elektronik. Dan bahkan ini sudah kami siapkan terkait dengan transformasi pemerintah. Ada strategi Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional untuk 20 tahun yang akan datang. Lain dari yang tadi disampaikan bahwa sat- sasaran pertama itu terkait dengan terwujudnya transformasi digital pemerintah. Ini kalau Bapak Ibu semua perhatikan ada 5 sasaran. Sasaran pertama ini bukan menjadi pilar, tapi akan menaungi seluruh 4 sasaran lainnya. Yakni terwujudnya transformasi digital pemerintah. Jadi ini peran sentral Bapak Ibu semuanya. Ini juga kan bisa membawa pengaruh kepada sasaran lainnya. Sasaran terkait dengan aparatur negara yang kompeten, berkinerja tinggi, dengan sistem merit. Jadi bagaimana kita membangun sistem merit yang bisa mendukung ke arah sana, akan kena terkait dengan sasaran pertama. Terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif. Bagaimana kita bisa melakukan inovasi, maka memanfaatkan transformasi digital bukan lagi hanya membuat aplikasi ya, Bapak Ibu, tapi kita berubah untuk bisa mendefinisikan proses bisnis yang lebih sederhana, terbangunnya kapabilitas lembaga pendidikan tinggi berbasis jaring. Nah, ini bukan lagi struktur silo-silo yang masing-masing kotak-kotak, tapi sudah berbasis jaring. Semua akan bisa saling terhubung sesuai dengan proses bisnis yang lebih terintegrasi. Dan ujungnya akan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif. Bukan berarti di wilayah timur Indonesia kita harus membuat aplikasi digital yang itu diakses melalui gadget. Enggak. Kalau di sana tidak kapabilitas literasi digitalnya belum siap. Berarti seharusnya mekanisme pemanfaatan digitalnya disesuaikan juga dengan karakteristik yang ada di wilayah timur. Hal yang serupa juga mungkin di wilayah barat, yang kalau itu sudah daerah perkotaan, terusnya sudah punya karakteristik yang kita bisa identifikasi untuk kemudahan layanan tersebut.
itu ada di eh, layanan yang bersifat inklusif. Nah, dari kerangka ini maka sasaran pertama ada terwujud dalam digital pemerintah, kita turunkan lagi bagaimana cara pelaksanaannya menjadi sasaran-sasaran seperti ini. Ada 4 sasaran yang kita relasikan dengan target RPJMN. Dan yang pertama adalah penguatan kebijakan tata kelola dan manajemen transformasi digital pemerintah. Dan tadi kalau disampaikan, bukan lagi ke arah ke aplikasi teknologi, tapi bagaimana manajemen arsitekturnya. Kita nggak lagi hanya mengutamakan keharap pemanfaatan teknologinya, tapi manajemen perubahannya sudah dimulai dipastikan. Budaya dan kompetensi digital ini menjadi target untuk tahun 2029, 90% ASN seluruh populasi sudah memiliki kompetensi literasi digital yang optimal. Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data untuk mendukung pemerintah digital. Bukan lagi masing-masing instansi akan punya MOU PKS. Seharusnya bisa memanfaatkan platform berbagi pakai data. Pemanfaatan lintas data, lintas sektor. Dan ujungnya akan menjadi penguatan teknologi digital untuk mendukung pelaksanaan transformasi layanan pemerintah. Di sini sudah ada target-targetnya untuk 5 tahun yang pertama. Ini saya kasih contoh misalkan relasi untuk LPJMPN penguatan transformasi ini pondasinya. Maka pondasinya adalah nomor satu, tata kelola digitalnya harus bisa kita terapkan. Ini menjadi tata kelola pemerintah digital. 5 tahun yang selanjutnya kita bisa mempercepat transformasi, maka pendekatannya sudah bukan lagi pendekatan masing-masing. Pendekatannya adalah whole of government, keterpaduan pemerintah melalui sistem terintegrasi yang terpercaya. Kemudian yang tahap ketiga, 15 tahun selanjutnya, maka kita sudah bisa nih untuk berdasarkan global, menjadi ekspansi global dan menjadi kalau ini adalah kerangka reformasi birokrasi menjadi platform governance di mana pemerintah digital bisa menjadi fondasi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Layanan pemerintah bisa digunakan oleh seluruh instansi, bisa digunakan oleh seluruh warga negara untuk bisa mendapatkan layanan pemerintah ya secara mudah, inklusif. Nah, kerangka ini maka eh, tadi ya kalau itu saya setback kembali ke awal maka kita akan berubah nih. Yang dahulu adalah kebijakan SPBE berupa e-government, penerapan e-government yang merupakan penataan dan prosedural tata kelola digital yang kita perkuat. Tapi ke depannya kita akan berubah menjadi berorientasi outcome, value driven. Yang ada di sebelah kiri kita akan bergeser menjadi sebelah kanan. Bukan berarti menghilangkan yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu semuanya, tapi pondasi yang ada di sebelah kiri seharusnya kita sudah bisa naik kelas untuk ke SPBE 2.0 digital government dengan menerapkan juga strategi tim GovTech. Digitalisasi prosedur sudah bukan lagi hal yang harus apa yang eh, cukup sampai dengan prosedur semata, tapi akan menjadi reformasi struktural. Ya, arahan Bapak Presiden di awal tadi. Efisiensi administratif akan menjadi penciptaan nilai publik dan dampak yang ada di atas. Nah, kemudian mendorong keterpaduan, pendekatannya menjadi terpadu lintas sektor, sudah berbasis share outcome. Standar dan pedoman, karena kita sudah bisa mulai memanfaatkan kerangka digital public infrastructure. Dan yang terakhir ini, layanan terpadu berbasis instansional akan menjadi layanan terpadu lintas instansi berbasis kebutuhan pengguna. Fokus ke kebutuhan pengguna mengutamakan partisipasi aktif masyarakat. Ini, Bapak Ibu semuanya, dan kebijakan tersebut akan mendorong use case yang kelima ya, layanan siklus hidup yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Dan harapannya nih Bapak Ibu semuanya, untuk yang Jafung Prakom, maka kita bisa menjadi bagian untuk bisa menyukseskan pekerjaan ini, kegiatan ini, dengan meningkatkan kompetensi, kapabilitas kita untuk melihat pemanfaatan teknologi digital tidak hanya berupa pemanfaatan teknologi semata, tapi merubah cara kerja kita, merubah cara pandang kita memberikan layanan pemerintah kepada masyarakat. Dan ini sudah saya buatkan pemetaannya sederhana. Kalau itu ada layanan siklus hidup, maka setiap
arah pembangunan nasional di dalam target-target tersebut sudah ada. Warna biru didefinisikan untuk layanan 5 tahun ke depan dan warna kuning untuk 20 tahun. Dan itu sudah ada layanan kesehatan semua. Itu ternyata ada 5 tahun yang akan datang untuk konsultasi ibu hamil menyusui dan melahirkan. Seharusnya ini sudah bukan lagi dengan cara konvensional, tapi sudah dibantu dengan pemanfaatan teknologi digital. Layanan telemedicine untuk 20 tahun yang akan datang, seharusnya seluruh fasilitas kesehatan bisa terintegrasi ke dalamnya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya sudah kita petakan, jadi ini bisa menjadi referensi ya. Nanti Bapak Ibu semuanya kalau itu mulai menerapkan transformasi digital di instansi, bisa mulai mengutamakan hal ini. Karena kita akan banyak mengafirmasi bukan lagi kepentingan masing-masing instansi, tapi target pembangunan nasional. Dan pelaksanaannya ini saya highlight dalam RPJPN, RPJMN Perpres 12/2025 sudah ada program prioritas ya, PP, pemerintah digital secara eksplisit, dan itu ada 5 area. Ini kalau itu kegiatan prioritas, yang pertama penguatan tata kelola pemerintah digital ya, yang tadi sudah saya sampaikan di awal itu kalau itu fondasinya. Kemudian penguatan teknologi pemerintah digital dan juga nomor 4 transformasi digital yang publik. Itu berarti ada sasaran yang keempat. Kemudian yang hijau ini yang nomor 3, pengembangan kompetensi digital yang menjadi sasaran yang kedua. Dan pemanfaatan lintas ketersediaan dan pemanfaatan data ini menjadi sasaran yang ketiga di dalam kerangka kerja terwujudnya transformasi digital pemerintah. Nah, dan ini ada semua nih peran-perannya apa saja, program prioritasnya apa saja, gitu kan. Berarti kalau ini Bapak Ibu semua akan kembali nanti ke instansi dan juga menyelaraskan, maka ini akan menjadi penyelarasan ke arah menuju target pembangunan nasional yang terpadu. Jadi pendekatannya sudah bukan lagi pendekatan per masing-masing kebutuhan instansi, tapi sudah pendekatan holistik secara nasional. Ini salah satu eh, instrumennya ya yang bisa dimanfaatkan, nanti bisa diambil di area mana yang menjadi prioritas yang akan dilakukan sesuai dengan sektor di masing-masing di instansi. Dan kedepannya indeks SPBE juga sudah berubah, maka yang semula adalah indeks SPBE yang hanya tadi sifatnya adalah prosedur digitalisasi, tapi kan menjadi value driven, nanti dengan indeks pemerintah digital. Kita akan melakukan penilaian ini untuk tahun 2026 dan kalau Bapak Ibu semua perhatikan, maka akan ada nih untuk yang 5 sebelah kiri itu akan banyak terkait penerapan indeks SPB yang dahulu ya. Itu berarti yang 5,5-nya saja. Sedangkan 4 yang lainnya menjadi hal yang baru. Budaya, pengelolaan data, pemanfaatan data, keterpaduan layanan, dan penilaiannya bukan lagi penilaian hanya tata kelola kematangan di internal, tapi sudah menjadi penilaian juga kepuasan pengguna. Nah ini Bapak Ibu semuanya mungkin bisa diperhatikan. Jadi apa yang Bapak Ibu semuanya ini seharusnya bisa mendorong nggak hanya menyelesaikan yang sebelah kiri semata nih yang strategi dan rencana, tata kelola manajemen, pemanfaatan teknologi digital, audit, keamanan cyber, tapi nanti juga akan mendorong yang sebelah kanan. Tadi saya sudah sampaikan ada clue-nya ya di awal manajemen perubahan, ya ini seharusnya sudah mulai nih bergeser ke sebelah kanan. Kepuasan pengguna itu sudah ada dan nilainya cukup signifikan. Kepuasan pengguna itu adalah nilainya 20%. Itu sama tingginya dengan bobot dari teknologi digital. Nah, keterpaduan layanan digital pemerintah itu 15%. Pengelolaan pemanfaatan data 10% dan kapabilitas budaya digital itu 10%. 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan strategi dan rencana. Sebaik apapun kita susun kebijakannya, itu hanya bisa menilai 5% saja. Dan budaya itu akan mendapatkan penilaian 10%. Dan ini Bapak Ibu semuanya, kita sudah siapkan kerangka pikir bahwa arsitektur pemerintah digital ke depannya akan mendekonstruk ya, layanan-layanan per instansi menjadi layanan-layanan yang itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh instansi yang lainnya untuk menjadi layanan yang terintegrasi. Tidak perlu lagi kita mulai dari satu pintu kemudian menghasilkan ke pintu yang selanjutnya, enggak.
Tapi kita bisa masuk ke dalam satu pintu, nanti bisa akan keluar terhadap layanan berbagai macam layanan pemerintah yang lainnya yang ada di sebelah kanan. Nah, ini kami harapkan ya, kerangka ini akan menjadi kerangka yang pedoman ini memberikan perhatian dan referensi Bapak Ibu semua sebagai jafung perangkat komputer atau pengelola TIK nanti di instansi, maka pendekatannya menjadi pendekatan yang holistik. Kita nggak lagi melihat kalau itu ada SOP, akan dimulai dari langkah satu di SOP tersebut untuk selesai. Kalau itu ada loket, datang ke instansi kemudian keluar dokumennya di loket tersebut, enggak. Tapi bisa jadi loket tersebut akan memberikan informasi, memberikan akses terhadap layanan yang lainnya yang ada di sebelah kanan. Dan harapannya Bapak Ibu semuanya, kalau kita bisa melihat yang di sebelah kiri ilustrasinya, maka sentralnya, human centricnya itu adalah layanan yang mudahkan kepada pengguna inklusif. Kita di pemerintah seharusnya bisa memberikan layanan yang memudahkan apabila masyarakat ingin datang langsung secara fisik. Nah, ini bisa dilakukan oleh siapapun gitu kan. Tetapi sistem yang ada di dalamnya sudah menjadi sistem yang terintegrasi. Kalau kita di negara ini ada daerah 3T tertinggal, terluar gitu kan kecil, maka pemerintah akan datang nih langsung ke masyarakat tersebut. Tetapi yang dibawa juga bukan lagi layanan masing-masing. Seharusnya menjadi layanan yang terintegrasi yang akan dibawa kepada eh, mobile service tadi. Kalau ada layanan yang itu datang kepada apa tempat yang menjadi sentralnya masyarakat, menjadi kios service, kembali lagi bukan lagi masing-masing kios memberikan layanan, tapi sudah menjadi kios yang terintegrasi. Dan tentunya digital service itu akan menjadi enabler untuk bisa mengintegrasikan berbagai macam layanan tersebut. Ini Bapak Ibu semuanya, tujuan utama dari konvergensi strategi pelayanan publik bukan melalui pemanfaatan teknologi, tapi kemudahan pengguna dan inklusivitas layanan. Omni channel terhadap layanan yang ada di sebelah kiri. Kita akan membuka sebesar mungkin, seluas mungkin strategi masyarakat untuk bisa mengakses kepada pemerintah. Dan kita siapkan dengan backbone layanan yang terintegrasi. Dan transformasi tata kelola kemudian menjadi fondasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Layanan digital itu salah satu channelnya, tapi akan banyak channel yang lainnya juga yang akan membutuhkan backbone terhadap sistem digital yang terintegrasi. Menjadikan pengguna atau masyarakat sebagai sentral dalam integrasi pembentukan layanan pemerintah. Dan ini Bapak Ibu semuanya, kalau ini akan kita lakukan, maka banyak nih inisiatif yang sudah dilakukan oleh Presiden ini melalui Inpres ya banyak. Jadi ada Inpres terkait dengan sosial pangan, data tunggal sosial ekonomi nasional, reformasi kesehatan, pendidikan, menanggulangi kemiskinan, koperasi desa, kelurahan Merah Putih. Ini sudah menjadi use case yang bisa dimanfaatkan nanti Bapak semuanya dalam mendukung program pemerintah. Dan ini saya highlight gitu kan tadi ada salah satu target dalam atau sasaran dalam kerangka penerapan transformasi digital pemerintah. Ini adalah talenta digital ASN. Halaman 113 sudah secara eksplisit disampaikan bahwa strateginya itu adalah dengan penguatan talenta digital ASN dan pelaksanaannya akan ada digital skill yang identifikasi menjadi talenta digital dasar, menengah, dan tinggi. Dan kami harapkan di sini para pengelola TIK, jabatan fungsional pengelola TIK, itu sudah bukan lagi dalam tataran dasar dan menengah, tapi sudah menjadi menengah dan tinggi, ya kan? Dan juga akan menunjang terhadap kepemimpinan digital yang akan datang. Dan secara eksplisit ini sudah disampaikan oleh RPJMN, target untuk tahun 2025 adalah 50% ASN keseluruhan populasi yang sudah memiliki kompetensi digital optimal dan 90% populasi itu di 2029. Dan kami harapkan sebagai kalau ini bisa dijadikan sebagai change agent atau digital agent gitu kan, para jabatan fungsional ini bisa memperluas pengetahuannya, kompetensinya kepada seluruh ASN yang lainnya. Dan perluasan pemahaman tadi ini tidak hanya
mendukung yang nomor dua, yang warna biru ya. Dukungan TI, teknologi digital integrasi, tapi juga akan mengidentifikasi untuk identifikasi layanan terpadu yang ada di sebelah kiri. Ini kerangka arsitekturnya. Jadi eh, pemerintah digital ini tidak berorientasi kepada pembuatan aplikasi, tapi kita akan berorientasi mengutamakan mengidentifikasi layanan terpadu yang sebelah kiri. Barulah kita akan bisa membuat aplikasi penyiapan infrastruktur yang lebih efisien dan efektif yang ke depannya. Dan kalau saya berikan kerangka besarnya di sini, maka arsitektur SPBE itu kan menjadi jantungnya ya, yang nanti akan direlasikan dengan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang ada di atas yang warna kuning muda. Dan ini juga akan memiliki relasi dengan sumber daya manusia aparatur yang dibutuhkan. Berapa jumlah ASN nanti yang diperlukan ke depannya, apa kompetensi yang diperlukan oleh mereka. Jadi bukan lagi ini hanya sebatas kuantitas jumlah orang yang akan masuk kepada ASN, tapi kompetensi apa saja yang akan dibutuhkan untuk bisa mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintah yang akan datang. Dan kalau ini saya kasih contoh use case ini, di dalam RPJPN, RPJMN sudah ada target untuk kualitas sumber daya manusia. Saya ambil di dalam Perpres ada kegiatan prioritas mendukung peningkatan kualitas SDM. Dan peningkatan kualitas SDM tersebut itu sudah ada identifikasinya, ternyata ada aspek pendidikan kesehatan. Ada 4 area yang di pendidikan. Kesehatan 5 area yang di dalamnya juga ini terkait dengan penurunan stunting. Nah, berarti kalau ini penurunan stunting, maka itu tidak lagi hanya dilakukan oleh satu instansi, tapi menjadi lintas sektor, lintas instansi. Dan lintas instansi ini, saya ambil contoh saja, bahwa ini juga kan ada relasi kalau itu kesehatan, pemberian makan bergizi, itu kan relasi dengan strategi makan bergizi gratis yang itu tidak hanya dilakukan oleh di sekolah, tapi juga dilakukan untuk ibu hamil yang ada di posyandu. Dan kalau kerangka tersebut kita masukkan dalam arsitektur pemerintah digital, tata kelola digital, maka kita seharusnya memiliki kerangka yang lebih besar, big picture untuk melihat target kinerja penyelenggaraan pemerintah yang ada di atas. Saya kasih contoh tadi kalau ada mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah yang warna kuning muda, maka layanannya harus diidentifikasi apa? Ini sebagai contoh ya, supaya mempermudah kita memberikan pemahaman. Maka layanannya bisa teridentifikasi yang ada di warna kuning tua. Layanan tersebut akan didukung oleh proses bisnis yang ada di coklat. Nah, barulah kita bisa mengidentifikasi data apa saja yang dibutuhkan, aplikasi apa saja yang sudah ada, dan mungkin saja ada aplikasi yang belum, dan itu bisa kita siapkan menjadi layanan terintegrasi. Nah, kalau Bapak Ibu semua perhatikan di sini, proses bisnisnya untuk bisa mendukung stunting itu ada 5 area utama, mulai dari pengelolaan sosial, pemukiman, kesehatan, pangan, penyediaan pangan, dan gizi. Nah, kalau inilah big picture-nya untuk stunting, maka lingkup yang lebih sedikit atau sektoralnya di instansi Badan Gizi Nasional akan menjadi proses bisnis untuk pemberian intervensi makan bergizi gratis. Maka di dalamnya akan ada proses bisnis tadi. Kalau itu ada pemberian gizi, maka ada pengadaan, masak, dan distribusi. Layanannya apa saja? Ada di atas. Dan layanan tersebut akan mendukung kinerja apa saja? Ada di atasnya lagi. Jadi ini bisa melihat ini Bapak Ibu semuanya. Jadi kita nggak hanya menyusun kerangka untuk membuat sistem semata, teknologi, arsitektur teknisnya, tapi juga akan membuat arsitektur penyelenggaraan pemerintah yang lebih luas. Itu semua juga akan didukung oleh yang warna hitam di bawah. SDM apa saja yang dibutuhkan, kompetensi apa saja yang dibutuhkan. Nah, kalau itu akan banyak terkait dengan membuat layanan yang menjadi lebih baik, layanan digital, maka seharusnya kompetensi dari pengelolaan TIK itu tidak hanya terkait dengan teknologi, ada juga sebagai bisnis analis mendefinisikan proses bisnis yang lebih mudah menjadi layanan digital yang lebih terintegrasi. Dan ini kami harapkan nih, Bapak Ibu semuanya, eh, depan ini para pengelola TIK kalau itu mungkin sekarang atau yang sebelumnya itu masih banyak nanti
hanya dilakukan oleh para pengelola TIK saja, Jafung Prakom, maka kedepannya ini kami harapkan Jafung Peralatan Komputer bisa menyebarluaskan kemampuan pemahaman tersebut kepada bisnis unit. Jadi dengan era pemerintah digital yang akan datang, maka pemahaman digital itu tidak hanya terjadi pada para pengelola TIK, tapi sudah harus juga dipahami oleh para pemilik bisnis, unit instansi yang mengelola layanan menjadi di sebelah kanan. Yang semula core business tidak perlu punya visi digital, saya rasa nanti ke depannya core business ya sudah memahami digital, digital by design. Ownership terhadap digital itu tidak hanya kepada para pengelola unit TIK, kepada para jafung perangkat komputer, tapi sudah harus dimiliki oleh seluruh ASN, bahkan sampai dengan kepemimpinan digital. Dan itu Bapak Ibu semuanya, ya, kami harapkan ke depannya masa depan Indonesia akan menjadi future governance, governance 5.0 yang karakteristiknya yang saya sampaikan di slide paling awal gitu kan, bahwa pendekatannya bukan lagi pemerintahan mengatur masyarakat ya, tapi pemerintah akan bekerja bersama masyarakat sebagai mitra dan akan memastikan bahwa layanan pemerintah akan menjadi mudah diakses oleh masyarakat dimanapun, kapanpun dengan eh, sifat inklusi dan berkesinambungan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak Cahyono. Boleh tepuk tangannya secara virtual untuk Pak Cahyono yang menyampaikan paparan siang ini yang luar biasa gitu ya. Sambil saya coba highlight ya Pak, untuk materi yang baru saja dipaparkan. Jadi transformasi digital ini tidak hanya perubahan dari konvensional menjadi digital, tapi dengan pemangkasan alur birokrasi yang serasa tidak perlu gitu ya, untuk lebih dibuat menjadi efektif dan efisien. Nah, tujuan transformasi digital ini tentu berujung pada pelayanan publik yang terukur gitu ya, yang sudah ada pakemnya dan mendukung transparansi. Dan tadi beberapa kali di-highlight juga tidak lagi berupa aplikasi gitu, karena sebenarnya memang aplikasi terkadang dibuat tanpa ada analisis kebutuhan yang mendalam. Jadi hanya permintaan dari seseorang gitu ya, yang mungkin beliaunya sedang ada proyek perubahan gitu ya, atau misalkan beliau sedang ada insight tiba-tiba gitu, terus pengen dibuatkan aplikasi, sehingga ketika apa namanya request yang merequest aplikasi ini pindah ke unit lain, kemungkinan besar aplikasinya akan tidak digunakan. Jadi yang tadi ditekankan adalah yang perbaikan tata kelolanya dulu. Jadi arsitekturnya dulu secara garis besarnya, grand design-nya kita buat gitu ya. Kita rancang 5 tahun ke depan mau seperti apa sehingga langkah kita step by step-nya itu pasti gitu ya. Meskipun langkahnya kecil, tapi menuju tujuan yang sama gitu. Jangan sampai kita jalan sendiri-sendiri gitu ya, tujuannya nggak jelas nih mau kemana gitu ya. Perbedaannya seperti itu. Kalau dulu kita bikin silo-silo aplikasi gitu, lalu kita akan sibuk mengintegrasikan. Kalau dulu kan kita udah punya aplikasi nih, mau nggak dipakai sayang, kalau nggak dipakai juga bingung gitu ya. Akhirnya kita koordinasi gitu ya. Gimana caranya agar aplikasi yang kita miliki bisa berkomunikasi dengan wali datanya gitu. Misalkan wali data yang di Kemenq, gimana caranya integrasi sampai ke daerah, yang di BKN juga sama gitu ya, sebagai wali data data kepegawaian ASN seluruh Indonesia, gimana caranya terintegrasi ke SIPEK masing-masing instansi. Nah, supaya nantinya ke depannya gitu ya, karena memang pengelolaan data center juga sudah mulai dibatasi gitu ya, dan kita diarahkan ke PDN sehingga maintenance-nya juga lebih mudah. Jadi tadi ada pakem arsitektur yang perlu kita sepakati bersama gitu Pak. Tapi yang saya lihat tadi ya, secara teknis mungkin memungkinkan kita untuk apa namanya melakukan hal itu ya. Tapi saya yakin gitu ya, apa namanya tidak semudah yang dibayangkan. Nah, menurut Pak Cahyono nih,
tantangan apa yang paling sulit gitu dalam merealisasikan atau mengimplementasikan konsep yang sudah sedemikian bagusnya gitu ya. Karena secara teknis oh semuanya bisa dilakukan gitu ya. Kita bisa langsung desain gitu. Sekarang kan sedang ada penyusunan peta rencana yang sudah diinputkan ke aplikasi SIA ya, yang berimplikasi kepada pembelanjaan gitu ke akun yang kalau misalnya tidak ada di arsitektur lalu tidak bisa ada pembelanjaan di akun tersebut gitu. Nah, tantangan terbesarnya itu apa sih Pak gitu ya untuk mengimplementasikan konsep yang secara konsepnya sudah oke nih gitu ya. Tapi bisa nggak sih ini terwujud gitu ya? Atau berapa lama waktu yang dibutuhkan? Cukup nggak ya 5 tahun tadi sesuai dengan timeline kita itu sudah terwujud gitu Pak? Mungkin Pak Cahyono bisa menjelaskan ya tantangan terbesarnya selain tadi dari sisi kompetensi gitu ya SDM, nah apa tantangan yang Pak Cahyono alami gitu yang paling besar sehingga sulit gitu. Kira-kira seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, makasih Bu Ilah. Suara saya sudah jelas Bu? Sudah Pak, sudah jelas? Ya, makasih. Mungkin kalau saya ambil dua itu kan tantangan yang terberat itu adalah kita harus meruntuhkan ego sektoral menjadi ekosistem. Jadi saya sering kali menyampaikan dalam berbagai macam paparan gitu kan. Ya udahlah kita nggak usah kita punya istilahnya inisiatif masing-masing gitu kan. Tapi sebenarnya sudah ada nih arah pembangunan nasional. Sudah ada kalau dulu kita belajar ada istilah GBHN itu kan. Garis-garis besar haluan nasional itu sudah ada RPJPN kok undang-undang itu malah dalam bentuk undang-undang sudah malah kalau warga atau masyarakat nanya ke pemerintah ini dilakukan nggak oleh pemerintah gitu kan. Pemerintah sendiri juga sudah punya Perpres 12 RPJMN. Udah. Dan yang kedua ini, kalau kita sudah bisa meruntuhkan ego sektoral menjadi ekosistem, maka ke depannya kita harus mulai nih menyebarluaskan pemahaman ini bukan hanya untuk kita nih, beda. Kalau ini kita para pengelola TIK saja gitu, ya nanti ujung-ujungnya nanti yang semua yang ngerjain nanti semua prakom gitu, nggak akan bisa juga. Seharusnya nanti yang mengerjakan tidak hanya prakom, prakom bisa menyebarluaskan pemahaman ini kepada para business unit, kepada nakes, guru, pimpinan kita gitu kan. Pak, pimpinannya kalau udah kita buatin aplikasinya, jangan kemudian juga passwordnya dikasih ke sekretaris itu kan. Terus kalau itu dikasih ke sekretaris, nanti yang tanda tangan bukannya pimpinan, yang tanda tangan itu sekretaris. Nanti kalau sudah ada aplikasi untuk mengedit surat kota dinas, ya jangan juga kemudian nanti dicoret-coret minta dicetakin gitu kan. Seharusnya ya pemahaman tersebut juga bisa harus disebarluaskan. Nah, kami berharap nih Bu Indah, jadi terima kasih sudah ada forum ini. Jadi harapannya adalah kalau kita sudah bisa membentuk ekosistem, nah yang kedua para Javung, Prakom ini bisa juga menyebarluaskan pemahaman ini kepada para ASN lainnya, rekan kerja kita yang lainnya yang bukan terkait dengan pengelolaan digital. Nah itu yang mungkin harus kita perluas Bapak Ibu semuanya dan terima kasih ini sudah diberi kesempatan ini untuk kita bisa memberikan pemahaman yang lebih utuh terkait dengan target pembangunan nasional dan bagaimana strategi menuju ke sana melalui kebijakan pemerintah digital. Mungkin itu sih Bu Indah. Dan kalau itu berapa lama waktunya, sepertinya sudah ada Bu target 5 tahun gitu kan. Tapi kalau 5 tahun itu nggak kita mulai dari sekarang, kayaknya 10 tahun lagi kita juga akan membahas hal yang sama lagi nih Bu. Ya, berarti seharusnya kita harus bisa apa mulai belajar untuk bisa memahami dan itu ada momen di tahun ini tahun 2025 untuk bagi momen kita untuk bisa memahami secara holistik sehingga kita bisa mempercepat lagi untuk yang tahun yang akan datang untuk 5 tahun yang pertama. Makasih. Bu. Iya, terima kasih kepada Pak Cahyono atas jawabannya. Jadi teman-teman, jika teman-teman nanti di daerah gitu ya, uh, ada disuruh buat aplikasi, tolong dicocokkan dulu dengan timeline yang kita sepakati bersama gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan Betul. teman-teman dirotasi gitu ya,
itu tetap berjalan on the track gitu ya. Jadi nggak mulai dari nol lagi gitu. Jadi kita di jalan yang peta yang sama gitu ya, dimanapun teman-teman berada dari ujung Aceh sampai Papua ya, dari Sabang sampai Merauke, kita punya acuan yang sama, kita punya peta yang sama, sehingga kita jalannya juga ke arah yang sama, gitu ya. Terus terkait dengan tadi Pak stakeholder yang terlibat gitu ya. Dalam proses bisnis tentu saja kan tidak hanya prakom saja atau pengelola Betul. saja gitu ya. Tentu kita dibantu dengan di Asta kita tadi ada beberapa stakeholder yang memahami masing-masing bisnis proses. Misalnya tadi di pangan gitu, ini ada teman-teman dari Badan Pangan Nasional gitu ya, itu ada teman-teman yang memang menguasai proses bisnis di sana gitu ya. Tapi gitu ya, tugas Prakom itu sebenarnya em, beberapa kali gitu ya. Kita lebih sulit ketika dihadapkan tidak hanya pas buat aplikasinya ya. Aplikasi akan lebih mudah ketika proses bisnisnya sudah jelas. Nah, bagaimana kita menerjemahkan gitu ya kemauan teman-teman yang memahami proses bisnis ini menjadi sesuatu hal yang memang transformasi digitalnya gitu, Pak. Nah, itu mungkin apa namanya saran gitu ya dari Pak Cahyono gitu ketika teman-teman Ya, ya. dihadapkan dengan user gitu ya. Bagaimana sih kita sebaiknya itu menghadapi apakah ngikut dulu nih maunya user itu dijelaskan semuanya terus kita kasih saran, oh kayaknya ini yang di sini bisa dipangkas, pangkas. Nah itu kan untuk menerjemahkannya dengan bahasa seawam mungkin gitu ya, karena tidak semuanya, use case-nya kayak gini, jadi nggak pakai bahasa komputer ya, jadi pakai bahasa awam itu gimana Pak menghadapi usernya gitu ya. Mungkin ada Ya, saran makasih. dari Pak Cahyono untuk teman-teman di sini yang berhubungan langsung dengan user dan owner ya, owner proses bisnis. Ya, makasih. Ini saya mau kasih dua pendekatan nih, Bu Indah, akan semuanya. Pendekatan yang soft sama pendekatan yang keras. Hal- Nah, kalau pendekatan yang keras nih, tadi saya sudah sampaikan di slide-slide yang sebelumnya gitu ya. Arah pembangunan nasional kita sudah menuju ke sana gitu kan. Eh, Kerangka reformasi birokrasi penilaian pun juga sudah menuju ke arah sana. Indeks SPBE juga sudah berubah menjadi indeks pemerintah digital. Jadi Bapak Ibu semua nih Jafung Prakom itu bisa bilang gitu kan ke instansi gitu kan bahwa ini sudah menjadi target yang diminta oleh Pak Presiden. Kita di Menpan itu akan memberikan nilai jelek kepada penilaian reformasi birokrasi apabila yang diutamakan adalah membangun aplikasi. Jadi udah langsung nih kalau kita dapat wah, laporan itu atau penilaian ini menyiapkan aplikasi A, B, C, D. Wah, ini sudah harus ada persiapan hasilnya. Wah, nanti kalau kita tanya sudah punya belum arsitekturnya? Ini untuk mendukung layanan mana? Kalau itu tidak bisa terjawab, bukannya naik nilainya, tapi malah turun. Nah, begitu juga tadi saya sudah sampaikan juga ah, ah, target untuk apa nasional itu juga sudah ada. Kalau itu ternyata tidak lain ke arah sana, maka kita malah bisa bilang nih, ini tolong dicek nih oleh BPKP gitu kan pemeriksa, ini sudah relevan nggak apa yang sudah dikeluarkan investasi oleh instansi. Nah, dan karena hal tersebut, maka kita sudah bilang kepada seluruh peserta diklat kepemimpinan, tidak boleh ada lagi proyek perubahan yang berupa pembuatan aplikasi. Kalau itu ada membuat aplikasi, kita sudah minta kepada apa Widya Iswaranya agar dihentikan, gitu kan. Ya, karena yang diutamakan itu bukan membuat aplikasinya, tapi penyederhanaan proses bisnisnya. Bagaimana identifikasi kebutuhan penggunanya. Nah, itu strategi hardnya. Gitu. Bilang saja bahwa arah kebijakan nasional, arah dari Menpan sudah menyampaikan ke sana. Nah, kemudian kalau itu softnya, itu maka Bapak Ibu semua yang ini sudah mengerti IT, maka tolong bisa mulai dielaborasi, diperkuat kembali pemahaman mengenai enterprise architecture. Kalau itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia menjadi arsitektur SPBI, arsitektur pemerintah digital. Nah, semua orang, semua pihak itu pasti akan bisa memahami kalau pendekatannya adalah menuju layanan yang kita butuhkan. Kita akan bisa apa, diterima kalau pendekatannya membuat proses bisnis yang sederhana. Nah, itu mungkin strateginya nih Bu Indah. Jadi
Kita jangan bilang kita akan menyiapkan aplikasi, wah sistem yang rumit macam-macam. Tapi kita akan bilang bahwa apa yang Bapak Ibu eh, apa usulkan ini untuk mencapai target kinerja Pak Presiden yang mana gitu kan. Kalau nggak ada relevansinya, ya nggak ada uang juga nih untuk bisa digunakan, nggak ada anggaran ke arah sana. Nah, jadi sebisa mungkin maka strateginya adalah menyampaikan pemahaman enterprise arsitektur SPBE yang berorientasi kepada target kinerja Bapak Presiden. Dan itu sudah jelas ya, eh, money follow program atau ada program prioritas pemerintah digital. Ya sudah, itu semua akan digunakan saja ke arah ke sana. Mungkin itu sih Bu Indah, ini sebagai strategi tadi kalau secara keras itu kan seperti apa. Kalau mau secara lunak ya kita pendekatan persuasif, ada strateginya, ada kerangka kerjanya yang kita bisa gunakan. Makasih. Terima kasih Pak Cahyono. Jadi teman-teman tadi strateginya ada dua ya. Soft selling sama hard selling gitu. Masuknya alus gitu ya, Betul. alus. Jadi masuknya alus tadi. Kalau karena memang kita berhubungan dengan business owner yang kemungkinan besar backgroundnya tidak ada di dunia IT gitu. Jadi kita harus pelan-pelan memberikan pemahaman gitu ya. Yang tadi yang kedua adalah hard selling gitu. Kalau memang dirasa uh, yang berhadapan sama kita itu udah ada sedikit apa ya wawasan pengetahuan yang kalau kita ngomongnya agak rumit sedikit itu udah nyambung gitu ya. Jadi tugas kita lumayan berat gitu ya yang di Prakomnya dari sisi analisis user requirement-nya, analisis kebutuhan, menerjemahkan kemauan business owner gitu sampai mungkin memberikan masukan gimana caranya supaya uh, alurnya itu tidak hanya mengubah dari yang konvensional menjadi digital tadi, tapi juga memangkas beberapa tahapan yang sekiranya kita bisa efisienkan. Nah, Pak, terkait dengan itu nih, Pak, tentu saja tugas yang tadi ya, tugas tadi yang cukup berat dan cukup strategis tadi berkaitan dengan kesejahteraan nih, Pak. Kita lihat nih, Pak, kalau kita mau curhat, Pak, gitu ya, kesejahteraan Prakom dari sisi kelas jabatan, Pak kita masih di angka 9 gitu ya. Sedangkan teman-teman lain yang di muda itu di angka 10. Padahal tadi Bapak lihat kan tugas kita dari awal gitu ya, dari memberikan bisikan ke atasan gitu ya, cukup strategis gitu ya untuk transformasi digital itu. Terus habis itu di lapangan kita berhubungan dengan owner, business owner gitu ya, yang harus memberikan pemahaman dalam bahasa yang seawam mungkin gitu ya. Sampai akhirnya kita mendapatkan satu istilahnya pemahaman untuk dibuat ke dalam aplikasi yang akhirnya ada evaluasi dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak, cocoknya itu kelas jabatan Prakom dan tukinnya Prakom itu berapa sih, Pak? Eh, saya kayaknya belum bisa menyampaikan Bu, mengenai ya, Atau tingkatnya di mana. evaluasinya gitu, Pak? Iya. Ya, tapi saya bisa memastikan bahwa ke depannya ini kita akan mengafirmasi gitu Ya, peningkatan signifikan untuk para pengelola digital karena dengan adanya pengelola digital ini kita kan bisa memastikan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah gitu kan. ya, Jadi ini yang kita akan apa konversi ke arah sana gitu kan. Nah, makanya uh, sudah ada kalau Bapak Ibu semua perhatikan afirmasinya apa gitu kan. Tadi di RPJMN itu sudah ada secara eksplisit targetnya untuk kompetensi ASN digital. Kita sudah mulai sudah berkoordinasi dengan LAN dan BKN gitu kan dan juga Komdiki. Maka pertama kali yang akan dilakukan untuk peningkatan kompetensi adalah kompetensi digital. Nah, itu sudah kita lakukan. Tapi kalau mengenai jumlah atau nilai uangnya dan narasinya kita akan menuju ke arah ke sana. Tapi itulah bisa dipastikan akan ada peningkatan ke arah sana. Mungkin minta tolong Bu Ida, tadi saya baca di dalam apa chat itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, mungkin bisa dari chat itu yang bisa kita elaborasi Bu pertanyaan-pertanyaannya. Oke, ya. Baik, Pak. kasih. Terima kasih. Habis ini memang ada sesi dari penanya langsung dan di kolom chat, Pak. Jadi tadi apa namanya afirmasi ya Pak. Jadi bargainingnya ini mungkin teman-teman dari Prakom gitu ya
meningkatkan kesejahteraan Prakom itu berbanding lurus dengan efisiensi anggaran gitu ya. Kalau misalkan ini berhasil, anggaran yang dihemat itu akan lebih besar gitu ya, dan bisa dialihkan untuk peningkat betul, kelas betul, jabatan di Prakom. betul. Jadi bargainingnya Ya, seperti itu ya Pak ya. ya, Jadi ya, output output kerja kinerja yang dihasilkan oleh Prakom itu akan berdampak secara signifikan bagi efisiensi penggunaan anggaran. betul. Nah, Alasan. sekarang kita buka untuk pertanyaan yang pertama dari yang raise hand aja dulu ya sebelum kita ke kolom chat. Boleh yang mau bertanya ke Pak Cahyono langsung, kita akan sampai di setengah tiga ya, 14.30. Jadi silakan bagi teman-teman yang mau bertanya langsung, silakan raise hand sebelum saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Silakan Ibu Zatalini dari Kemen PU, sebutkan nama dan instansinya ya. Ya, terima kasih Bu Indah. Izin Pak Cahyono, saya Zetalini dari Kementerian Pekerjaan Umum. Kebetulan saya CPNS tahun anggaran 2024. Izin bertanya, Pak, untuk transformasi digital sendiri di pemerintahan ini terkait dengan sarana prasarananya itu, apakah nantinya akan sama di seluruh instansi pemerintahan secara nasional ya? Maksudnya untuk pengadaan standar sarana prasarana yang harus digunakan sampai dengan mungkin misalkan sampai ke seperti eh, untuk server dan lain sebagainya itu apakah nantinya akan diatur sedetail mungkin, karena jika nantinya ada peraturan yang mendukung kan untuk pengadaan-pengadaan seperti sarana prasarananya itu akan lebih gampang. Karena kebetulan untuk di instansi atau pemerintahan kementerian yang memang utamanya bukan di digital atau dunia per IT-an itu kan sebenarnya tidak sama Pak untuk sarana prasarana pendukungnya seperti itu mungkin. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Indah. Baik, terima kasih Kak Zatalini. Jadi terkait sarana prasarana pendukung gitu ya. Silakan Pak, ini terkait juga anggaran sepertinya ya. Silakan Pak Cahyono untuk menjawab. Ya, makasih nih Bu Zatalini. Jadi, eh, kalau Ibu perhatikan yang semua saya sampaikan tadi, itu mungkin apa ya, bicara IT itu mungkin cuma 5% atau 10%. Tapi sisanya tuh saya bicara di luar non IT. Gitu. Jadi, nah, tapi filosofinya itu adalah ini seharusnya paradigma IT per IT-an itu juga akan berubah. Nah, apakah gitu kan? Saya cuma nanya filosofinya gitu kan. Apakah ternyata semua pegawai ASN di pengelola IT ini kita akan sibuk nih untuk menyiapkan server, memasang jaringan gitu kan. Nah, karena sebetulnya itu bukan tujuan dari untuk kita menerima ASN. Karena kita untuk menerima ASN untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat gitu kan. Nah, itu filosofinya dari penerimaan ASN. Nah, berarti kalau filosofinya ke arah sana gitu kan, berarti ASN yang diterima itu seharusnya berdaya guna nih. Nah, kalau itu berdaya guna, apakah kemudian dengan kemajuan teknologi yang saat ini gitu kan, kita sudah ada eh, teknologi cloud, kita sudah ada teknologi AI yang itu sudah memanfaatkan platform open source yang bisa ada. Nah, kalau itu sudah ada ke arah sana, berarti yang diutamakan bukan lagi beli servernya, bukan lagi diutamakan untuk beli jaringannya, gitu kan. Tapi yang diutamakan itu adalah bagaimana kita bisa merumuskan, mengidentifikasi bagaimana layanan digital ini memudahkan untuk masyarakat, stakeholder kita untuk berinteraksi. Ya, berarti ke depannya maka kebijakan pemerintah digital Indonesia itu akan mengafirmasi mengutamakan penyediaan cloud government menjadi bentuk ekosistem cloud yang nanti bisa langsung dimanfaatkan oleh instansi. Nah, jadi tidak perlu lagi untuk menyiapkan per masing-masing, standarnya sudah ada. Itu sebagai salah satu strategi kita untuk bisa mempercepat penerapan teknologi digital.
Terus kemudian nggak perlu lagi setiap instansi untuk membuat aplikasi-aplikasinya sendiri-sendiri kalau sudah ada aplikasi di tingkat nasional. PU nggak perlu membuat aplikasi perencanaan penganggaran karena fokusnya bukan ke perencanaan penganggaran tupoksinya. Itu biarkanlah tugas di Jafungnya, Prakomnya yang ada di keuangan, Bappenas yang akan menyusun ke arah sana. Berarti Kementerian PU akan memberikan identifikasi bagaimana layanan monitoring pemantauan terhadap pembangunan pekerjaan umum gitu kan yang nanti akan dipakai oleh Kementerian Perumahan untuk penyediaan rumah bagaimana untuk membangun sarana irigasi waduk yang nanti akan dipakai oleh Kementerian Pertanian untuk memastikan target tanam itu yang akan dicapai. Jadi eh, bottom line-nya ini adalah kita akan menyediakan peraturan tersebut untuk standarisasi terhadap pemanfaatan teknologi digital. Tapi yang ingin saya highlight di sini bukan ke arah proses pengadaannya, penyiapannya, tapi bagaimana kita mengidentifikasi layanannya. Anggaran ini bukan anggarannya per instansi ya, semuanya, tapi menjadi anggaran di tingkat nasional nanti bisa uh, direlasikan dengan urgensi dan target pemerintah digital di tingkat nasional. Mungkin itu Bu Jentar ini. Jadi saya ingin mengendorse nih pemahaman Bapak Ibu semua di Cakung gitu. Udahlah kita nggak usah terlalu banyak nih terhadap tadi teknologi-teknologi yang sudah akan berubah menjadi teknologi yang sifatnya komoditas. Komoditi yang mudah diakses, mudah disediakan. Tapi kita akan jauh banyak bisa mengupayakan energi kita keluar untuk mengidentifikasi bagaimana layanan kita ini untuk mempermudah kepada masyarakat. Semua eh, standar pengadaan, standar perencanaan untuk IT akan kita samakan ke arah sana. Mungkin itu Bu Jantar ini. Saya kembalikan ke Bu Indah. Makasih. Terima kasih. Ya, mungkin jawaban dari Pak Cahyo tadi sudah bisa kita pahami ya. Jadi kalau misalkan kita membutuhkan suatu tools membantu, kita cek dulu nih wali data dan yang mempunyai tupoksi itu sudah ada belum, terutama dalam hal aplikasi ya. Jadi kita tidak perlu buat lagi, karena buat aplikasi itu nggak hanya untuk makainya aja gitu ya, maintenance-nya juga berat gitu ya. Jadi belum sekarang kalau security-nya belum ada SDM security nih gitu ya, itu akan lebih berat lagi maintenance-nya. Jadi kalau sudah ada aplikasi dari Bappenas atau dari keuangan atau Sri Kandi gitu yang dari Andri gitu ya, itu bisa kita pakai atau aplikasi Sipek dari BKN itu juga kita pakai. Jadi kita kembalikan ke tupoksi dan wali datanya yang ditunjuk masing-masing. BIG juga menyediakan gitu ya infrastruktur di bidang geospasial. Jadi kalau misalkan teman-teman di daerah gitu ada data geospasial. Ini sekalian promosi BIG juga ya Pak ya. Besok Pak Cahyono hadir di Kerakorda Sulawesi bersama BIG ya Pak. Jadi eh, BIG juga menyediakan infrastruktur gitu ya, cloud. Jadi cloud dalam bentuk cloud untuk pemrosesan data geospasial gitu ya. Selanjutnya satu orang lagi untuk yang raise hand sebelum saya bacakan pertanyaan yang di kolom chat. Ya silahkan boleh open cam. Ya. Bapak Mayer, sebutkan nama dan asal instansinya ya. Ya, silakan Pak. Suaranya belum masuk, Pak. Oh, mic-nya tidak bisa ya? Iya, Oh mereka ya. tidak Yes. terdeteksi. Ah, itu bisa? Oh, oke ya. Nah, Ya, jadi masih di silakan. sama host. Ya, Oh, silakan, Pak. Baik, saya Mayor dari pemerintah Kota Metro Lampung. Ini ada dua pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Pak Cahyono, mungkin dari Kemenpan ini. Yang pertama terkait Kemenpan nomor 4 tahun 2025, Pak, yang mengatakan ASN bisa kerja di mana saja, WFA gitu ya. Nah, untuk Prakom ini apakah sudah masuk kriteria, Pak, untuk sesuai dengan Permenpan nomor 4 tahun 2025 ini? Kemudian yang kedua, untuk transformasi digital ini sifatnya mandatori atau bukan, Pak ya? Apakah semua sektor pelayanan publik harus sudah terdigitalisasi? Mungkin kalau ada roadmap dari Menpan ini kira-kira sampai di tahun berapa semua sektor pelayanan publik ini sudah
digitalisasi gitu. Itu saja pertanyaannya Pak Cahyono. Terima kasih untuk jawabannya. Silakan, terima kasih Pak Mayor. Pak Cahyono, silakan ya, agak berat nih ya. Silakan Pak Cahyono. Malah Jadi, sebetulnya malah sebetulnya mudah nih Bu jawabannya. Jadi sepertinya kurang memperhatikan ya di awal gitu. Transformasi digital itu sudah ada di dalam Undang-Undang 59 2024 RPJPN. Transformasi digital itu sudah ada dalam Perpres 12 2025 RPJMN. Sudah nggak perlu lagi ada keputusan Menteri Pan-RB, ada peraturan Menteri Pan-RB. Yang minta itu sudah bukan lagi menteri, ya. Yang minta itu sudah presiden. Dan kalau Bapak Ibu semua perhatikan, maka di dalam Perpres yang ditetapkan oleh Bapak Presiden saat ini untuk pembentukan kementerian, maka pelaksanaan transformasi digital itu sudah bukan lagi ditaruh kepada unsur pimpinan, sudah bukan lagi ditaruh kepada tanggung jawabnya Sekjen Eselon 1, enggak. Itu menjadi tanggung jawabnya pimpinan instansi. Dan kami juga sudah meng-highlight tersebut kepada retret ya, kepada seluruh daerah. Transformasi digital ini sudah bukan mainannya Dinas Kominfo, sudah bukan para pengelola IT, makanya menjadi kepala daerah yang menjadi ownership-nya transformasi digital. Itu sudah kami sampaikan. Jadi mungkin Bapak Ibu semua di sini saya perhatikan bahwa kita bekerja di pemerintah. Nah, kalau kita bekerja di pemerintah, tolong semua peraturan perundangan yang sudah ditetapkan itu dilihat kembali, terutama terkait dengan RPJMN dan juga RPJPN, karena apa yang kita keluarkan uang itu semua bukan uangnya kita ya. Tapi itu adalah uangnya rakyat. Jadi kalau itu uangnya rakyat, maka dipergunakanlah itu sesuai dengan kebutuhannya dan juga target pembangunan nasional. Dan yang pertama mengenai kriteria WFA. WFA itu bukan hak, tapi itu adalah kebutuhan yang dilakukan oleh instansi, pimpinan instansi. Ada 3 kriteria nih. Pertama adalah karakteristiknya kalau itu Prakom ini sudah biasa nggak dilakukan gitu. Oh, sudah biasa dilakukan karena itu digital, bisa dilakukan dimanapun gitu. Tetapi kapabilitasnya, fasilitasnya, apakah sudah bisa mendukung ke arah sana gitu. Kalau ternyata kita di rumah ya Bu Indah, ternyata di rumah nggak ada akses internet juga susah. Di warung, resiko di warung untuk kita membuka laptop nanti gimana? Itu yang menjadi perhatian. Kemudian pimpinan instansi, paradigmanya di pimpinan masing-masing sudah bisa nggak melakukan memastikan bahwa kinerja tersebut dilakukan oleh per ASN ya, per orang ya. Nah, ternyata yang satu bisa nih tadi bahwa karakteristik Prakom bisa dilakukan dimanapun. Ternyata 2 yang lainnya sarana prasarana untuk bisa dilakukan dikerjakan di WFA ternyata nggak bisa. Pemantauannya ternyata pimpinannya juga masih memerlukan eh, kedekatan secara fisik. Ya. Itu mungkin Pak Mayor. Jadi eh, jangan dilihat bahwa fleksibilitas working arrangement ini hanya melihat dari kemudahan untuk aksesnya gitu kan, bekerjanya, tapi kita juga harus melihat terhadap kriteria 2 yang lainnya, tidak hanya karakteristik Jafungnya atau cara kerjanya, tapi juga karakteristik terhadap pimpinannya dan karakteristik terhadap sarana prasarana yang ada di tempat tersebut. Mungkin itu Pak Mayor, saya kembalikan ke Bu Indah. Terima kasih. terima kasih. Jadi, Pak Mayor tadi spektrum kegiatan Prakom itu banyak sekali gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang di infrastruktur gitu ya, harus Datang datang onsite langsung, gitu ya, harus onsite. betul. Mungkin ada yang bisa remote gitu ya, tapi tadi ada awareness terkait keamanan. Misalkan kita dibekali VPN untuk akses ke server 24 jam 7 hari gitu ya, itu boleh gitu ya. Jadi memang spektrum kegiatan Prakomnya itu cukup luas, jadi disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan kondisi di masing-masing unit kerja gitu ya. Baik, Pak Cahyono, kita akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Kita jawab agak cepat saja ya, Pak, karena agak banyak gitu ya. Yang pertama, dari Pak Rama, izin Pak, dalam upaya untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif pada pemerintahan, apakah kita bisa melibatkan sektor swasta? Silakan,
Pak Cahyono, bisa dijawab pertanyaan dari Pak Rama. Apakah kita bisa melibatkan sektor swasta dalam mewujudkan transformasi digital? Ya, makasih Bu Windah. Nih, saya mau menjawab dengan menggunakan istilah pentahelix, quad helix, quadruple helix gitu kan, atau apapun helixnya gitu kan. Kayaknya itu sudah umum ya, bahwa pemerintah ini sudah nggak bisa lagi bekerja sendiri. Dan bahkan saya sampaikan secara eksplisit di awal, kita akan menuju governance 5.0. Pemerintah bukan lagi mengatur masyarakat, tapi pemerintah bekerja bersama masyarakat. Ya kalau itu bekerja bersama masyarakat ya jangan hanya dilakukan oleh pemerintah. Seharusnya nanti semua instansi pemerintah harusnya bisa apa, mendekati komunitas, bisa mendekati dunia usaha, industri. Dan ini sudah disampaikan oleh Bapak Presiden ya, bahwa pembangunan nasional mungkin 30% yang kita bisa biayai dari APBN, tapi 70%-nya dari industri, dari masyarakat, dari dunia usaha. Nah, berarti kita akan kolaborasi ke arah sana. Dan kembali lagi bahwa kita sudah punya nih Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya, bukan berarti itu kerjasama dengan non pemerintah kemudian data kita diserahkan ke sana, enggak. A- Pemilikan data tersebut adalah pemilikan data per masing-masing pribadi orang gitu kan. Jadi bahkan pemerintah pun juga nggak bisa menguasai data tersebut. Harusnya ada dasar concern daripada pemilik data. Nah, oke. Jadi kembali lagi ini atas pertanyaan tadi, tolong bisa dibuka seluas mungkin kolaborasi kita dengan non pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, industri lainnya. Bahkan Menpan sendiri punya kerjasama dengan lebih dari 30 perguruan tinggi. Nah, karena kita nggak akan mampu untuk memberikan pemahaman seluruh Pemda kalau nggak melalui Center of Excellence-nya dari masing-masing perguruan tinggi. Ya, jadi rekan-rekan di daerah Pemda ini nggak perlu datang lagi ke Jakarta untuk bisa mendapatkan pemahaman. Ya seharusnya bisa datang ke kampus-kampus yang nanti memang bagian dari mengembangkan inklusif dan berkesinambungan terhadap kemampuan kompetensi SDM digital. Mungkin itu Bu Indah. Jadi kami akan mengendorse ya, kepada setiap instansi pemerintah yang sudah bisa melakukan kolaborasi dengan non pemerintah pentahelix maupun quadhelix. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi sama ya yang di slide-nya Pak Cahyono itu ada gitu ya stakeholder siapa aja yang terlibat itu tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari Betul, akademisi, dari swasta juga bisa. BIG juga menggait akademisi juga untuk betul, penggunaan data geospasial di daerah gitu karena kalau harus ke BIG terlalu jauh ya jaraknya jauh tangannya itu biar bisa banyak itu bekerja sama dengan akademisi juga. Terus selanjutnya dari Pak Yopi Arliansa Diskominfotik. Sama Pak, ini terkait beban kerja Prakom di dalam penyelenggaraan pemerintahan digital sebagai JFT yang bertanggung jawab terhadap aspek teknologi informasi. Nah, ini bagaimana rencana pemerintah gitu ya ke depannya untuk meningkatkan kesejahteraan para Prakom baik dalam hal remunerasi, tunjangan kinerja maupun kelas jabatan. Itu Pak. Dari Pak Yopi Aliansa mau dijawab lagi atau silakan Pak? Kita bacakan satu-satu. Nah, yang panjang ini, Pak. Atau saya share screen aja ya? ya silakan Bu. Silakan, Pak. Ini Eh, saya share screen dari pertanyaannya satu-satu ya. Oh, nggak bisa ya chatnya. Oh, bisa nih. yang ditampilin folder Bu. Oh, ya ini tapi nggak bisa, Pak. Chatnya sebentar. Saya harus copy satu-satu kali ya. Nah, ini sebentar. Mungkin panitia ada yang bisa meresumekan di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, ini Pak. Pertanyaannya adalah seperti ini. Peran besar, jadi pemerintah memiliki kebijakan atau rencana ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan para prakom, baik hal remunerasi, tunjangan kinerja maupun kelas jabatan, terutama di Menpan mungkin Pak sebagai
pusatnya JF gitu ya di sana. Silakan, Ya, Pak. Ah, ya, ya, makasih Bu. Tadi ya, kayaknya sebenarnya sudah saya ya terjawab dijawab. ya, Iya, sudah betul. dijawab sih. Jadi eh, ini tentu akan kita afirmasi ke arah sana gitu. Tapi kembali lagi ya, bahwa kalau ini adalah targetnya di pemerintah, pastinya kita akan memastikan terhadap pengaruh utamaan pemerintah digital. Dan eh, expect-nya kami ini di Menpan RB, tolong bisa mulai diperhatikan bagaimana cara bekerja transformasi digital pemerintah. Bukan lagi nanti Bapak Ibu semuanya mengendorse untuk meminta kepada pimpinannya untuk buat saja aplikasi nih Bu, gitu kan. Ya, kalau ya sepertinya nggak akan apa terwujud nih tadi efisiensi, efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Jadi kembali lagi, semakin kita bisa mencegah terhadap kebocoran anggaran, melakukan efisiensi yang semakin tinggi, nanti akan berdampak terhadap peningkatan kualitas dari remunerasi dan juga kesejahteraan di para pengelola TIK ya, saya bilang ya, nggak hanya Prakom ya, banyak yang lainnya juga, Manggala, Sandiman, atau ada yang baru nanti penata SPBE juga ada. Mungkin itu sih Bu Indah secara umum saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kita uh, kerja dulu ya Pak ya gitu ya. Tapi supaya tadi pemahamannya sama gitu ya. Jadi teman-teman Prakom harap bersabar dulu ya. Mungkin ada yang bisa langsung ke Menpan kali ya untuk menego itu. Dibayar di NCF itu di mana Pak? Kalau boleh tahu Pak, kalau kita Di mau. Deputi SDM Aparatur. Oh, di Deputi SDM Aparatur. Oke. Ya. Teman-teman mungkin diwakili oleh Prakom ID dan teman-teman dari BKPS mungkin bisa berkonsultasi dengan Menpan gitu ya untuk uh, bagaimana supaya kelas jabatan Prakom ini sama dengan pengelola TI yang lain gitu seperti Manggala maupun Ya. Sandiman. Selanjutnya Pak, Nah, pertanyaan selanjutnya uh, untuk mendukung transformasi digital ini akan dibentuk suatu peraturan dari Kemenpan RB. Tadi sebenarnya banyak ya udah aturannya yang sudah keluar agar setiap instansi dapat saling mendukung terwujudnya gerakan ini. Nah, ini Pak mungkin yang RPJMN tadi ya kayaknya ya. ya, ya. Betul. Jadi Bapak Ibu semuanya nih kalau di instansi pemerintah itu sudah banyak banget lah yang Ya. dikeluarkan itu kan. Inpres pun juga setiap inpres yang keluar pasti ada istilah digitalnya gitu kan. Terus kalau itu Pemda itu juga nggak kurang-kurangnya untuk menyampaikan kepada Mendagri ke Mendagri untuk memastikan transformasi digital pemerintah di Pemda. Jadi sepertinya kita jangan lagi untuk melihat nunggu peraturan karena peraturan itu sudah ada, tapi kita akan banyak kepada value drivennya apa nih, apa dampak yang bisa dihasilkan ke sana. Ya, betul. Tadi kalau untuk ini sudah ya, teman-teman. Tadi ada beberapa tahapan dari Perpres, dari Impres, dari Perpres 95, sampai terakhir itu tadi yang arsitektur dan PMD ya, kalau nggak salah perubahan indeks PPBE menjadi Betul, ke perubahan. depannya. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya yaitu organisasi mana pada tingkat daerah atau kota yang bertanggung jawab dalam membuat dan menelaah proses bisnis terhadap strategi nasional 2025. Dan perkembangan tersebut apakah harus menyesuaikan standar RPJMD terhadap isu strategis nasional. Nah, ini kayaknya karakteristik daerah macam-macam ya, Pak ya. Ya, kayaknya juga sudah ada arahannya sih secara Iya. eksplisit ya. Kalau Mm-mm. itu pembangunan nasional Perpres 12 2025, lampirannya itu sudah per daerah ya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi tolong bisa dicek aja masing-masing ke arah sana. Dan kayaknya sudah ada juga afirmasi atau arahan dari Mendagri untuk bisa diselaraskan ke arah sana gitu kan. Karena nanti ujung-ujungnya juga anggaran juga akan direlasikan ke arah sana. Gitu. Jadi dan ini juga bukan lagi itu oh ini dinas kominfo enggak. Ya ini harusnya dengan sekdanya dan juga kepala daerahnya. Jadi bahkan ini ada beberapa kepala daerah yang datang ke Menpan menginginkan bahwa ayo langsung kita dibuatkan menjadi bagian dari transformasi pemerintah di Pemda tersebut. Jadi kayaknya sudah banyak nih ownership-nya ini dimiliki oleh kepala daerah langsung. Ya, Sudah terjawab ya teman-teman. Tadi Pak Cahyono sempat bilang juga sudah disampaikan di acara retreat kepala daerah. Jadi seharusnya terkait iya, transformasi digital ini
pemahamannya sudah mulai di-endorse ke kepala daerah masing-masing, sehingga tinggal diingatkan lagi mungkin ya Pak ya. Di-recall lagi Pak, di retret katanya udah Pak gitu ya, tinggal komunikasi dengan uh, pejabat di daerahnya masing-masing. Ya, Jadi tidak izin hanya di Diskominfo ya Pak, ya, karena proses bisnis yang terkait Asyatika itu banyak banget tadi di slide-nya ya. Pak Cahyono. Jadi memang tergantung tadi owner bisnis prosesnya di mana aja. Jadi kok nggak harus di Diskominfo. Oke. Selanjutnya, untuk Izin mendukung transformasi digital ini akan dibentuk suatu ini udah tadi ya. udah ya. Izin Udah, Bu terus ini, ya. aku kayaknya perlu live dulu Bu dan Oh mau iya. mulai rapat Oh setengah baik tiga. sih. Terima kasih Pak. Teman-teman mohon maaf ya ini tidak bisa semua dibacakan. Nanti mungkin kita lanjutkan di sesi yang lain gitu ya Pak. Kalau mau ketemu Pak Cahyono besok ada acara di BIG ya. Di Rakorda beda acara. Terima kasih Pak Cahyono. Ya, Ini luar biasa. Boleh tepuk tangannya semua untuk Pak Cahyono dong. Teman-teman ya, dari Prakom. ya, makasih Oke Ya, semuanya. terima kasih atas jawabannya dan waktunya Pak. Mohon maaf jika ada kesalahan gitu dari kami, gitu dari kita. Eh, Selebihnya mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya. Saya akhiri ya teman-teman, boleh? Saya soalnya moderator sekaligus MC nih, jadi ngerangkep gitu ya. Kita tutup acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Pak Cahyono gitu ya, yang meriah gitu ya. Kita udah diskusi lumayan cukup banyak gitu. Terima kasih Pak Ya, Cahyono. makasih Ya, Bapak Ibu Mas. semuanya. Mm, ada mungkin closing statement Pak dari Ya, Bapak? ya, kalau statementnya kita harus menghilangkan ego sektoral untuk menjadi ekosistem pemerintah digital. Makasih. Ya, terima Semangat. kasih. Semangat. Sekian, terima kasih acara untuk hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam. webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dadah. Izin live. Ya, Pasti Bu. terima kasih. Jangan Selamat lupa untuk isi kehadiran ya dan evaluasi supaya bisa di-generate sertifikatnya. Terima Terima kasih kasih Mbak Bu. Indah Ya, terima kasih. atas Dadah. penyampaian unek-unek kami. Ya, sama-sama. Izin Bu untuk absensinya di-generate di mana ya Bu? Di LMS Warko BPS, Oh, Pak, siap, yang siap. enroll pelatihan di sana ya, Pak. Siap, terima Teman kasih yang Bu. lain juga. Ya, ya. Terima kasih, dadah. Terima kasih Bu Indah, menyala Bu Indah.